Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah sidang salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada yang pantas kita ucapkan di setiap harinya, di setiap menit, di setiap detiknya kita bersyukur kepada Allah, kerana Allah masih memberikan segala kenikmatan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga kita bisa diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah, dan kita akan lanjut duduk sejenak. Di antaranya kita akan meraih dari taman-taman surga, yaitu dengan menuntut ilmu, dan ini juga bagian daripada perintah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kerana beliau pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu bagian daripada kewajiban atas diri seorang muslim, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan juga tidak luput kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, dari keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau, dan bagi kita umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Taib jamaah sekalian, kita lanjutkan dari pembahasan kita, membahas kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kali ini kita masuk kepada poin yang beliau tuliskan, wajihal khuruj an tariqil haq, atau kita terjemahkan bahwa orang yang tersesat, ada orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa'lam anna al-khuruja 'ani at-tariqi 'ala wajhaini. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa ada orang yang keluar dari jalan yang lurus, dari jalan yang kebenaran, itu ada dua macam. Beliau mengatakan yang pertama, farajulun qad zalla 'anit tariq wa huwa la yuridu illa al-khair fala yuqtada bizala fa inna halik. Ada seseorang yang memang tergelincir dari jalan yang lurus, artinya orang ini tersesat, padahal dia menginginkan tidak lain wa huwa la yuridu illa al-khair. Dia menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan, tapi jalannya menyimpang. Artinya dia tidak berada di jalan yang lurus. Fala yuqtada bizalalihi fa innahu halik. Maka jangan diikuti ketergelincirannya, kesesatannya ini. Pemahamannya, amalannya yang dia berada di atas kesesatan, maka tidak boleh kita
mengikutinya. Fa innahu halik, karena yang demikian itu akan membinasakan pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan wa rajulun anadal haqq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Yang kedua beliau katakan, ada seseorang yang memang menentang kebenaran. Ini menentang kebenaran artinya ketika didatangkan hujjah Al-Quran, Sunnah, para sahabat mengamalkan, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, dia menentang kebenaran tersebut. Dan bahkan apa? Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin, dia menyelisihinya dari jalan-jalan pendahulunya. Siapa? Para sahabat. Dia menyelisihi, tidak mau dia berada di atas jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ingat, manhaj yang lurus, yang kita beragama, kita mengambil bagaimana para sahabat itu menjalankan agamanya. Maka tidak mungkin jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat yang langsung ditarbiyah wa tasbiyah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini ketika dididik langsung bagaimana agar dia mengamalkan Islam, agar dia beramal sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dari Allah dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat setiap kesalahannya pasti akan ditegur. Karena ada siapa? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan melihat kepada poinnya. Orang yang tersesat ketika dia mengamalkan satu amal yang amalan tersebut belum ada contoh, tidak diperintahkan, lalu dia membuat sendiri, tidak pernah dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang tersesat. Tapi para sahabat ketika melakukan, maka ada ditegur kesalahannya, kalau benar itu didiamkan. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang kedua ini orang-orang yang menjelisihi dan bahkan menentang kebenaran, padahal amalan itu sudah diamalkan oleh pendahulu kita, yaitu para sahabat. Kata beliau mengatakan bahwa orang yang menentang dari kebenaran tersebut yang sudah diamalkan dari para salafus saleh, beliau mengatakan fahuwa dhalun mudhillun, orang itu sesat dan menyesatkan. Dan bahkan beliau mengatakan syaitan mazidun fi hadhihi al-ummah. Dikatakan oleh beliau, ini memang sangat kata-katanya, orang yang menentang ajaran Nabi, ajaran yang telah diamalkan oleh para sahabat, jelas dia menentangnya, maka dia orang yang tersesat dan paling sesat. Dan bahkan syaitannya di zaman umat ini. Kalau ada yang menentang ajaran Nabi, itu syaitannya di umat ini. Karena dahulu yang menentang dari firman Allah tabaraka wa taala, dedengkotnya dia adalah iblis. Maka jemaah sekalian, orang tersebut pantas dikatakan sebagai dhal mudhil, sesat dan menyesatkan kalau dia menentang ajaran Nabi. Haqiqun ala man arafahu an yuhadhdhira an-nas minhu. Maka beliau mengatakan, siapa saja yang mengetahui ada orang yang menentang ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka berikan peringatan kepada orang tersebut. Wa yubayyina lin-nasi qissatahu, jelaskan kepada orang tersebut, li'alla yaqa fi bid'atihi ahadun fayahlik, agar tidak terjatuh orang tersebut ke dalam perbuatan bid'ah yang dilakukannya sehingga orang tersebut akan binasa karena dia telah menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan beliau. Maka perkataan beliau
Ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh, yaitu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, di antaranya Irsyadus Sari ila Syarhi Sunnah, beliau mengatakan inna iradatil khair, ada orang-orang yang memang menginginkan kebaikan, la tanfa'ul insanu idza kana yuridul khair, akan tetapi orang tersebut tidak mendapatkan kebaikan. Jadi ada orang-orang yang memang menginginkan kebaikan, menginginkan pahala, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Walakinnahu lam yaltazim bittariqil mustaqim alladhi jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya, kata beliau, bahwa ada orang-orang yang memang ingin meraih pahala, menginginkan kebaikan, tapi yang didapat adalah malah kesesatan, yang didapat adalah dosa dan maksiat. Alasannya karena dia tidak berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah alladzi jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang lurus, jalannya yang telah didatangkan dari Allah tabaraka wa taala berupa Al-Quran, dan didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis yang sahih. Itu jalan yang lurus, dia sebagai jalan kebenaran yang kita wajib meniti di atas jalan tersebut, karena inilah sikap kita seorang muslim di atas manhajus salaf, yang sebagaimana yang dilakukan, diamalkan oleh para sahabat yang mengambil langsung pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, jalan kebenaran adalah alladzi jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perlu dipahami bahwa jalan kebenaran Al-Quran was-Sunnah. Kenapa demikian? Ada orang-orang yang memang menginginkan kebaikan, ingin meraih pahala, tapi malah dapat dosa dan maksiat. Pada terjadi di zaman dahulu, yang mana sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru saja meninggal beliau, sebagaimana hadisnya yang diceritakan, dibawakan oleh sahabat dari Amr bin Yahya, yang beliau mengatakan, sami'tu abi yuhadditsu an abihi, aku pernah mendengar ayahku menyampaikan sebuah hadis yang dari ayahnya juga. Maka berkatalah sahabat Amr bin Yahya, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatul ghada, bahwa kata beliau, ketika kami duduk di depan pintunya sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat itu duduknya beliau menunggu salat zuhur. Biasanya para sahabat kalau sudah menjelang waktu zuhur yang sangat panas, mereka duduk-duduk di rumah dalam rangka untuk apa? Ya, mengademkan diri. Panas. Di Saudi itu panasnya itu lebih daripada Indonesia. Maka sahabat Amr bin Yahya duduk di depan rumahnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pada saat itu, fa idza kharaja masayna ma'ahu ila al-masjid, maka pada saat Ibnu Mas'ud keluar dari rumah dalam rangka ingin melaksanakan salat zuhur, faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu faqala, maka datanglah sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, datang kemudian mengatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, yang mana beliau mengatakan, faqala lahu Abu Musa, ya Aba Abdurrahman,
wahai Abu Abdurrahman, ini kunyah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid alifan amran ankartuhu. Aku telah melihat ada di dalam masjid barusan dan aku telah mengingkarinya. Walam ara walhamdulillah illa khairan, dan aku melihat orang yang di dalam masjid itu yang tadi dalam rangka untuk menunggu salat zuhur itu mereka menjadikan halaqah. Ya, kalau di Nabawi di Mekah itu biasanya ada halaqah. Makanya kita di sana itu ya Ma'had Haram itu belajar halaqah bersama para masyayikh. Memang sudah kebiasaannya yang dilakukan oleh para sahabat itu berhalaqah, belajar kepada Nabi SAW. Maka ketika Abu Musa al-Asy'ari, aku melihat orang tersebut tidak lain dia menginginkan kebaikan karena duduknya di dalam masjid berhalaqah. Faqala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa yang dia lakukan. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, semoga engkau mendapatkan umur yang panjang. Ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantazirus shalah. Karena aku melihat di dalam masjid tersebut ada satu kaum yang membuat halaqah, duduk mereka dalam rangka menunggu salat. Fi kulli halaqatin rajulin, di setiap halaqah itu ada orangnya yang memimpinnya. Wa fi aidihim hasa, dan setiap orang memegang kerikil. Lihat. Fayaqulu, kemudian orang yang memimpin halaqah tersebut mengatakan, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100. Fayukabbiru mi'ah, maka yang lain jamaahnya yang berhalaqah mereka mengikuti, yaitu takbir 100 kali. Fayaqulu hallilu mi'ah, kemudian dia memerintahkan untuk bertahlil 100, kemudian mereka bertahlil 100. Wa yaqulu yusabbihu mi'ah, kemudian dia mengatakan hendaklah kalian bertasbih 100. Wa yusabbihuna mi'ah, kemudian dia bertasbih sebanyak 100 kali. Qala madza qulta lahum, maka kata sahabat Ibnu Mas'ud, apa yang kau katakan kepada mereka? Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, qala ma qultu lahum syai'an intazara ra'yik wa intizaraka amrik. Wahai Abu Abdurrahman, aku tidak mengatakan sesuatu apapun kepada mereka sampai aku menunggu pendapatmu dan perintahmu. Lihat, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang mengakui tentang keilmuan Ibnu Mas'ud, bahwa beliau tidak bersikap arogan, tidak bersikap mengambil pendapat sendiri, akan tetapi dikembalikan kepada yang lebih alim, lebih yang memiliki ilmu. Menunggu bagaimana sikapnya Ibnu Mas'ud ini, apa pendapatnya. Maka kata Ibnu Mas'ud, qala afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim, apakah tidak engkau perintahkan kepada mereka hendaknya mereka menghitung dari keburukan-keburukan mereka. Wa dhaminta lahum alla yadi'a min hasanatihim, tidak lain mereka diperintahkan untuk menghitung dari keburukan-keburukan mereka, maksiat-maksiat mereka. Maka dikatakan jamaah, Ibnu Mas'ud mengatakan, orang yang bertakbir, tahlil, tasbih ini diperintahkan hendaknya mereka menghitung dari, yaitu keburukan-keburukan mereka.
maka sedikit pun tidak ada kebaikan untuk mereka. Summa madha wa madayna ma'u hatta atahalaqatin min tilkal hilaq. Akhirnya beliau itu bangkit, kemudian mendatangi langsung dari halaqah yang mereka lihat oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ibnu Mas'ud mendatangi masjid tersebut, dan ketika sampainya di masjid, maka beliau mengatakan, "Mahadha, apa ini? Alladhi arakum tasna'una." Aku melihat kalian melakukan apa? Qalu, mereka mengatakan, orang yang berhalaqah tadi, yang berzikir 100 kali, dipimpin oleh satu imamnya. Mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman," dan dia mengetahui sahabat Ibnu Mas'ud tentang keilmuannya, sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, "Hasana'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih." Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kami sedang menghitung dari zikir, takbir, tahlil dan juga tasbih dengan kerikilku ini. Zaman dahulu pakai kerikil batu. Maka ketika itu didengarlah oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan berkata, "Fa'uddu sayyi'atikum." Hendaklah kalian itu menghitung dari keburukan-keburukan kalian. "Fa ana dhamin ala yadi'a min hasanatikum syai'un." Maka aku menilai bahwasanya apa yang engkau lakukan itu tidak ada sedikit pun kebaikan. Maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Waihakum ya ummata Muhammad." Celakalah wahai umatnya Muhammad. Apa, kenapa celakanya? Maka beliau mengatakan, "Ma asra'a halakatakum. Haula'i sahabatu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna." Celaka wahai umat Muhammad. Apa yang kalian lakukan itu adalah tidak pernah disyariatkan. Padahal di sekitar kalian itu ada masih banyak para sahabat Nabi SAW. Akan tetapi dia telah melakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah sama sekali diamalkan oleh para sahabat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Hadhihi siyabuhu lam nabtal." Padahal Nabi SAW baru saja wafat, yang mana baju beliau ditinggalkan oleh beliau itu belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejananya itu masih utuh, tidak belum pada hancur. Kemudian beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi," demi jiwa diriku yang ada di tangannya, "Innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au mutafajjihuna babi dhalalah." Ibnu Mas'ud mengatakan, di antaranya kalian ini merasa di atas milahnya ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Kalian berbangga dengan zikir-zikir yang kalian ucapkan, dan kalian mengklaim bahwa apa yang kalian lakukan itu lebih lurus daripada ajaran Nabi SAW. Artinya jamaah sekalian, bahwa apa yang dia lakukan tidak ada satupun para sahabat melakukan akan hal itu. Maka mereka menjawab, di antaranya, qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradda illa al-khair. Lihat perkataan mereka kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Wallahi, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, aku melakukan ini tidak lain aku menginginkan kebaikan agar aku mendapatkan pahala." Dengan apa? Dengan banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan? Takbir, tahlil dan tasbih. Tidak lain dia menginginkan kebaikan.
Maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, qala wa kam min mazidin lil khair lan yusibahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarafi'uhum wa yumullah ma adari la'alla aktsarahum minkum summa tawalla anhum. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi tidak pernah mendapatkan kebaikan itu. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu hadis lalu dibacakan lagi kepada mereka, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada suatu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak pernah melewati dari tenggorokannya. Demi Allah, aku tidak tahu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, barangkali yang dimaksudkan oleh beliau adalah kalian ini. Maka kemudian faqala Amr bin Salamah, periwayat hadis ni, mengatakan, ra'ayna ammata ulaika hilak yuta'inuna yawma nahrawani ma'al khawarij. Sahabat Amr bin Salamah, periwayat hadis ini, mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut Ibnu Mas'ud yakni menegur orang yang membuat bid'ah di satu masjid dengan berzikir. Maka kata Amr bin Salamah, yang aku lihat orang-orang tersebut ternyata mereka berada di barisan orang-orang Khawarij yang menentang kepada satu pemimpin. Itulah kelompok Khawarij yang tidak taat patuh kepada pemimpinnya, yang pada saat itu ia berperang di kota Nahrawan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Jamaah sekalian, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang cukup panjang, bahwa di dalamnya ada beberapa banyak faidah. Yang pertama dikatakan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, fadalla hadha ala annahu la yakfi iradatul khair, bahwa hadis ini menunjukkan tidak cukup orang menginginkan kebaikan, ingin dapat pahala, tapi yang dia lakukan adalah salah. Salahnya di mana? Karena yang dibaca adalah zikir, takbir, tasbih dan tahlil. Salahnya di mana? Salahnya, kata para ulama, adalah dia menyelisihi syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salahnya karena dia beramal tanpa ada perintah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun kalau dia tidak ada syariat, maka amalan tersebut menjadi binasa. Maka di antaranya beliau mengatakan, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim dan banyak para ulama, di anna kulla amalin la budda an yushtarata lahu syartani, bahwa amalan ibadah yang akan diterima syaratnya ada dua. Beliau mengatakan syarat yang pertama, an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berhalaqah, yang sedang berzikir kepada Allah dalam rangka menunggu salat zuhur, yang disebutkan hadisnya tadi, ini adalah sangat ikhlasnya ingin meraih pahala. Berarti syarat yang pertama adalah sudah benar. Yang kedua syaratnya adalah an yakuna shawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Amalan itu akan diterima oleh Allah kalau dia di atas syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan itu akan diterima. Maka orang yang berbuat kebaikan, beribadah, berzikir, bersolawat,
apa saja yang dia lakukan atas nama ibadah, ketika dia menghadirkan rasa ikhlas yang mengharapkan ganjaran dari Allah, benar. Tapi yang kedua, kalau dia beramal tanpa adanya penetapan syariat dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal, melakukan amal saleh, beribadah dia, tapi tidak pernah kami perintahkan, kata Nabi, tidak ada satupun para sahabat mengerjakan itu, maka amalan tersebut fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Maka kaidah yang kita pegang jamaah sekalian, jika memang ada di zaman ini yang mereka beramal saleh, beribadah, zikir, bersolawat, kemudian dia beribadah yang lain yang dia lakukan itu bahkan sampai ribuan, berzikir, bersolawat, beribadah terus dia melakukannya, maka tinjauannya adalah dua syarat tadi. Itu tinjauannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan juga ketika menjelaskan bahwa syarat amal ibadah itu ada dua. Beliau mengatakan, ruknul amali mutaqabbil, la budda an yakuna khalisan lillah azza wa jalla wa sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa siapa saja orang yang ketika ingin beribadah, ingat beribadah itu bukan hanya salat, bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir, bersalawat, banyak ibadah itu. Maka syaratnya beliau mengatakan ada dua. Yang pertama, khalisan lillah, dia hadirkan rasa ikhlasnya, mengharapkan ganjaran dari Allah. Yang kedua, wasawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia harus berdasarkan dari syariat apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baru, muhdats, yang dia menginginkan kebaikan, menginginkan pahala dari zikirnya, dari salawatnya, dari ibadahnya, maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, katakan kepada mereka, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau sekiranya ada amalan yang kalian lakukan, zikir yang kalian lakukan, salawat yang kalian lakukan, itu diamalkan oleh para sahabat, maka aku akan mengerjakannya. Ini kaidah di dalam kita menimbang-nimbang apakah amalan itu ada syariatnya atau tidak. Berarti setiap amalan itu memiliki dalilnya. Maka tidak boleh kita beribadah kemudian kita mendatangkan dalilnya dengan hawa nafsu. Ini sudah kita lewat, kita sudah bahas. Karena Islam, seorang mukmin tidak boleh dia beribadah, beramal saleh, dalilnya hawa nafsu, dalilnya taklid kepada guru, tapi guru tidak menyampaikan kepada dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul, itu dalil. Jadi jamaah sekalian, sikap kita seorang muslim, apa yang kita ambil faidahnya di sini adalah jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan muhdats atau perbuatan bid'ah. Karena seseorang yang melakukan tersebut akan apa? Binasa. Ashabul bid'ah daiman hum yaqsiduna at-taqarrubu ila Allah. Kalau dikatakan kepada mereka, kenapa kalian melakukan perkara ibadah-ibadah yang baru? Mereka mengatakan, tidak lain kami ingin mendekatkan diri kami kepada Rabb. Tujuannya hanya itu dia. Makanya orang yang menyembah berhala, kalau ditanya ingin menyembah apa, mendekatkan dirinya kepada Rabbnya. Dahulu itu ada orang-orang musyrikin dan juga orang-orang Nasrani, Yahudi, yang mereka mengelilingi Ka'bah. Di antaranya mereka apa? Mengelilingi Ka'bah, mereka bermain-main, tidak lain bertepuk tangan mereka sambil bersiul. Padahal yang diperintahkan Nabi pada saat mengelilingi Ka'bah adalah dengan apa?
tawaf. Kalau ditanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Sama sebagaimana yang dikatakan para ulama, ashabul bidah. Daiman hum yaqsiduna at-taqarrubu ila Allah. Kami ingin mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dikatakan orang itu sesat? Kenapa dikatakan orang itu menyimpang? Tidak lain karena memang tidak pernah ada diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dan para sahabat tidak pernah mengamalkan itu. Maka inilah kesalahan. Ada orang-orang yang memang dia keluar dari jalan yang lurus karena menginginkan kebaikan, tapi yang dia dapat adalah keburukan. Maka orang yang melakukan perkara-perkara yang baru, perkara bid'ah, fa innahu in taba taballahu alaihi. Kalau seandainya dia mau bertobat, maka Allah akan ampunkan dia. Namun kalau dia tidak mau bertobat, maka dalam hadis memang pelaku-pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat kepada Allah. Para ulama mengomentari kenapa mereka sulit sekali bertobat kepada Allah. Karena amalan mereka menganggap itu adalah amalan yang benar. Kalau sudah kita perintahkan untuk kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, mereka akan menentangnya. Mereka akan apa? Menentang dan semakin jauh. Karena itu sudah dilakukan oleh orang-orang munafik, dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah, ketika Rasulullah mendakwakan Islam di kota Mekah selama 13 tahun, agar penyembah berhala pada saat itu kembali beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, masuk ke dalam Islam. Beberapa pengikutnya ia ikut bersama Rasulullah hingga akhirnya dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah itu dikecam. Makanya dakwah tauhid itu selalu dimusuhi. Selalu dimusuhi. Yang mengajarkan kepada sunnah pasti dimusuhi. Sebagaimana Nabi SAW, yaitu ingin dibunuhnya oleh Abu Jahal dan kelompok-kelompoknya. Hijrahlah Rasulullah dan para sahabat, ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sampai ke Madinah. Sampainya di kota Madinah, Rasulullah yang pertama kali dibangun adalah masjid yang kemudian menyatukan ukhuwah Islamiyah di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Disatukan mereka. Lalu didakwakanlah kepada mereka, dibawakan risalah-risalah Al-Quran wa Sunnah kepada mereka. Tidak luput ada di tengah-tengah mereka orang-orang Yahud, orang-orang yang mengikuti di antaranya milahnya Nabi Musa alaihi salam, dan juga orang-orang munafik. Disampaikan Al-Quran wa Sunnah, tapi para ulama mengatakan ketika disampaikan hujah fi takdzibihi ma jaa 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawakan oleh Nabi itu tidak diikuti, bahkan didustakan. Mereka menentangnya. Padahal apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran wa Sunnah, ini Nabi yang langsung membawakan hujah yang benar sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Apalagi kita yang membawakan Al-Quran dan Sunnah, apalagi masih bocah, apalagi masih belajar, anak kecil so tahu. Padahal yang dibawa adalah Al-Quran wa Sunnah. Berarti dia telah apa? Menolak kebenaran. Makanya menolak kebenaran termasuk dia al-kibar, sombong yang terbesar. Hakikat daripada kesombongan, kata Nabi, al-kibaru batarul haqq wa ghamtun nas. Orang yang sombong, yang ada di dalam hatinya itu sombong karena menolak kebenaran. Datang di Al-Quran hadisnya, kembalilah kepada jalan yang benar. Ini Al-Quran, ini hadisnya, dia menolak. Tetaplah ajaran guru saya yang paling benar. Misalkan begitu dia mengatakan, tetaplah amalan ini yang saya amalkan sampai kapanpun. Dia menolak Al-Quran dan Sunnah. Maka kata Rasulullah, itulah orang yang sombong. Maka sebab orang yang sombong itu diantaranya adalah wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Terkadang orang yang membawakan hadis, yang membawakan Al-Quran ayat, itu anak yang baru kemarin.
tapi dia menukilnya benar. Misalkan dia bawa buku, sampaikan kepada orang lain, apa yang tadi antum lakukan itu salah. Ya, saya melihat dalil Al-Quran ini, dalil hadis ini, tapi dia malah melemparnya. So tahu lu anak kecil. Yang dia tolak, yang dia rendahkan itu sebenarnya bukan manusianya, tapi siapa? Kebenaran. Kebenaran itu pada hakikatnya dibawa oleh Nabi SAW. Berarti dia telah merendahkan, menghina dari Nabi SAW. Bahaya ini. Maka seandainya orang-orang yang ketika melakukan amalan-amalan yang memang tidak pernah ada disyariatkannya, lalu kata para ulama, orang tersebut kana dzalika naqsan fi islamihi, orang tersebut berkurang dari keislamannya. Karena memang para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu naik turun. Ada kalanya iman naik dan ada kalanya turun. Wa yanqus bi ta'atillahi azza wa jalla, yazidu bi ta'atillahi azza wa jalla wa yanqus bil ma'siyatillah. Iman itu akan naik biasanya kalau dia mentaati Allah, termasuk juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman itu akan turun biasanya dia bermaksiat. Maka orang yang melakukan bidah muhdats ini adalah imannya berkurang. Imannya berkurang, maka dikatakan padanya para ulama kana dzalika naqsan yani fi islami, berkuranglah Islamnya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di antara faidah yang kita dapatkan, yang pertama, sebenarnya pembahasannya masih panjang, tapi sudah mau habis waktunya. Lanjut enggak jemaah? Lanjut. Enggak mau kasih sesi tanya jawab. Serius tak? Serius, insyaallah bermanfaat, berfaedah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, faedah yang kita ambil yang kedua, orang yang mengetahui innal wajiba ala kulli man arafa al-haq ay yansarahu wa man arafa al-haq minal mubtadi'. Ketika orang yang mengetahui kebenaran lalu dia melihat orang-orang yang memang terjerumus ke dalam kesesatan, kesalahan, maka hendaknya dia datangi dan kemudian berikan peringatan, berikan nasihat. Karena Rasulullah pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah sebuah nasihat. Sampaikan kepada mereka apa yang dia lakukan itu adalah perkara yang salah. Karena memang yang dia lakukan itu ikhlas, tapi apakah ada syariat yang telah menjelaskan ini kepada mereka? Maka orang yang mengetahuinya, dia wajib untuk memberikan nasihat, memberikan pengarahan agar dia kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian memberikan peringatan kepada mereka, wa an yuhadziru minhu, memberikan peringatan kepada mereka dari apa yang mereka lakukan itu salah, dan juga kita memberikan peringatan kepada sahabat karib kita, keluarga kita, teman-teman kita, agar apa? Li'annahu sayaghuru aqwaman min tulabil ilmi, yani fayad'uhum ila bid'atihi, agar yang lain tidak terjerumus dengan pemahamannya, amalannya, agar dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah salah. Karena hadis ini kalau dibiarkan tentu akan apa? Diikuti oleh yang lainnya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud ini mendatangi dan memberikan nasihat kepadanya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Maka datangi kemudian berikan nasihat agar kembali kepada jalan kebenaran. Lalu apa yang mereka katakan kalau kita datangi dan kita nasihatkan? Ya, mereka mengatakan li'annahu yuridu istima'ul umma 'alal batil, bahwa apa yang mereka inginkan persatuan ternyata di atas kebatilan. Mereka akan mengatakan, ya sudah, ini amalan saya, itu amalan kalian.
Ya, intinya kita sama-sama seorang muslim, ya sama-sama. Ini adalah dimaksudkan adalah istima'ul ummah 'alal batil. Bersamanya kaum muslimin tapi di atas kebatilan. Ini tidak diinginkan. Inginnya adalah kita di atas bersama-sama, ya seorang muslim tapi di atas rahmat, di atas ya jalan yang lurus. Karena pernah datang riwayat yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, wal jamaah rahmah wal furqatu adzabun, bahwa kebersamaan kaum muslimin itu adalah rahmat kalau dia berada di atas jalan yang lurus, jalannya Rasulullah dan para sahabat, dan wa furqatu adzabun, bahwa perpecahan di antara kaum muslimin itu adalah azab dari Allah kalau mereka masing-masing kelompok atau masing-masing dari diri-diri mereka beramal tidak sesuai dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam, maka itulah perpecahan di atas yaitu azab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita menginginkan kebersamaan kita di atas rahmat, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara manhaj Rasulullah dan para sahabat, kita ini adalah ummatan wasata. Al-Islamu ummatan wasata bainal yahud wan nasara. Bahwa Islam itu adalah umat di pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani. Kenapa Islam ada di tengah-tengah di antara Yahud dan Nasrani? Al-Yahud, orang Yahudi, mereka mendapatkan ilmu tapi tidak pernah beramal. Orang Nasrani, kenapa kita berada di tengah-tengah di antara orang Nasrani? Orang Nasrani biasa beribadah, beramal soleh, tapi tidak ada ilmu. Maka Islamlah ada di tengah-tengah. Ketika kita sudah dapat ilmu, beramallah. Tidak ada ilmu, maka tidak boleh diamalkan sampai datang ilmu, ya dalil, baru dia mengerjakan. Wallahu a'lam. Mungkin ana mau kasih sesi tanya jawab kepada jamaah. Masih panjang pembahasan, tapi kita ya kasih pertanyaan kepada yang lain. Intinya bahwa pelajaran yang tadi disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Ad-Darimi, itu ada kaum-kaum yang memang ingin menginginkan kebaikan, mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan keburukan. Karena memang apa yang dia lakukan menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan mungkin dari para jemaah yang ingin bersoal. Fadhal. Di dalam beberapa amalan kadang terdapat persis yang lama antara sahih atau sunnah atau bid'ah, seperti salat duha terus menerus atau qunut subuh. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Baik. Di antara salat duha ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat diwasiatkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari agar tidak meninggalkan di antara salat duha. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah salat duha dilakukan terus-menerus ini adalah menyelisihi daripada sunnah? Maka ketika diwasiatkan agar tidak meninggalkannya adalah perkara yang dilakukan ya terus-menerus, itu adalah perkara yang mengikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian mengatakan ulama bahwa salat duha itu tidak dilakukan terus-menerus. Artinya kadang dia melakukan dan terkadang tidak. Siapa yang melakukan maka dia telah mendapatkan pahala sunnah. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Maka ketika mendapati ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itulah yang disebut dengan khilafiyah. Mana yang kita ambil yang lebih kita senangi. Sama sebagaimana halnya qunut subuh. Ini menjadi khilaful muktabar sudah dari zaman dahulu. Sudah perselisihannya dari zaman dahulu, diperselisihkan apakah hadis yang berbicara tentang qunut subuh itu sahih atau dhaif. Di antaranya yang mensahihkan adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah.
Tapi Al-Imam Syafi'i ketika mensahihkan dari hadis kunut didaifkan oleh muridnya Al-Imam Ahmad. Berbeda pendapat. Tapi para ulama mengambil yang lebih kuat. Dikuatkan pendapatnya Imam Ahmad bahwa hadis tersebut adalah hadis yang daif karena beliau Al-Imam Ahmad adalah rijalul hadis, periwayat hadis, dan beliau memiliki kitab yang disebut Musnad Ahmad. Itu di dalamnya semua sanad atau hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Sedangkan Al-Imam Syafi'i tidak memiliki kitab hadis. Yang dimiliki adalah kitab yang terbesar, dia adalah kitab Maka di antara sebagian ulama menguatkan dari dalil hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad, dibawakan dalil yang sahih. Karena datang ada hadis yang sahih ketika ditanyakan Abu Malik Al-Ashja'i, menanyakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, apakah mereka kunut subuh?" Maka dikatakan, "Ya bunayya muhdats." Wahai anakku, itu adalah bid'ah. Ini yang dikuatkan bahwa sikap kita, hadis yang dilakukan kunut terus menerus itu adalah hadisnya dhaif. Tapi yang menjadi permasalahan khilafnya para ulama, ya, karena itu menjadi khilafnya, ada yang mengatakan itu sebagai hadis yang sahih. Tapi ketika hadis yang diperselisihkan apakah hadis itu sahih atau dhaif, telah kuat, sudah jelas karena didatangkan penjelas hadis yang sahihnya, maka kita ambil pendapat yang sahih ini. Namun perbedaannya apakah kita di belakang orang yang kunut mesti angkat tangan atau tidak, itu tuh menjadi khilaf juga di kalangan para ulama. Karena yang dilakukan Imam Ahmad ketika sholat di belakangnya Imam Syafi'i, beliau mengikuti Imam Syafi'i karena mengikuti dalil. Karena Rasulullah bersabda, "Innama ju'ilal imam liyu'tama bih." Dijadikan imam itu untuk diikuti katanya. Maka itu menjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Azan dulu apa? Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Baik, jemaah sekalian, mungkin ada sewaktu atau satu atau dua pertanyaan yang ingin bersoal. Tafadhol. Para umahat mungkin
Dari para abah cukup. Ustaz, gambar yang Allah dan Muhammad sejajarnya apakah juga termasuk bidah? Allah Muhammad dijajarkan. Kalau melihat kepada pengagungan, khawatir kita itu tidak bisa meletakkan kedudukan dari lafaz Allah dan Muhammad. Kadang disejajarkan kedudukan Allah dengan Muhammad. Kita melihat bahwa di Mekah, di Madinah pun banyak. Tapi di masjid-masjid kita yang kita belajar di sana tidak akan didapati ada tulisan-tulisan ya Arab di masjid-masjid yang memang sudah di atas ya Sunda. Tapi kalau ditanyakan apakah itu perkara suatu bid'ah, kalau itu tidak masuk ke dalam ibadah, maka dia tidak masuk ke dalam bid'ah secara amali. Secara bahasa iya mungkin, karena di zaman Nabi tidak ada masjid, masih tidak ada atap, masih dengan pelepah kurma, masih dengan tanah liat. Tapi kalau dia masuk ke dalam ranah ibadah, maka itulah perkara yang tidak diperbolehkan. Boleh saja silakan mau gantung ayat kursi, mau Al-Baqarah, mau lafaz Allah di rumah, tapi kembali faidahnya apa? Kalau nggak ada faidahnya, maka kata Rasulullah, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oh, ada manfaatnya Ustaz, supaya syaitan tuh nggak masuk kalau dipajang ayat kursi. Ini salah. Yang tidak akan masuk rumah itu adalah dengan dibacakan. Itu tidak digantung. Maksudnya gitu. Hal-hal yang memang mubah, tapi memang kalau tidak ada manfaatnya, muslim yang baik adalah dia tinggalkan. Dan itu tidak masuk ke dalam ranah ibadah, dan dia tidak bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini Allah berikan kita taufik hidayah agar kita mengikuti jalan yang lurus, jalannya Rasulullah dan para sahabat, agar kita mengambil faidah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.